Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir zaman ini sebagaimana yang telah dialamatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzabu fihas shadiq. Zaman di mana pendusta dibenarkan, sedangkan orang benar, orang jujur didustakan. Mengapa banyak pendusta dibenarkan? Karena kedustaan di akhir zaman ini dibalut dengan agama. Maka kalau Anda ingin mudah memanipulasi orang awam, maka bungkuslah segala kebohongan dan kejahatan atas nama agama. Yang lagi ngetren di zaman sekarang ini adalah kedustaan yang mengatasnamakan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ingin coba nonton beberapa video, anggap saja hiburan bagi kita semua, tentang kejanggalan dari orang-orang yang mengklaim dirinya adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibarat kata saudara-saudara ini lagi nanam, nanti manennya di dalamku. Kalau nanamnya dikit, manennya, nanamnya banyak, manennya. Makanya kalau kasih uang buat pesantren itu yang banyak. Sorban 10 juta, kemudian cincin beliau diawali dengan nilaian 10 juta, siwak yang beliau pakai diawali dengan nilai 1 juta. Skill si Bahar dalam melakukan pendawiran tidak bisa diragukan lagi. Itu dapat kita ketahui dari video di saat si Bahar melakukan praktek melelang sorban, cincin, gelang, tasbih serta siwak begas gadolnya. 35 juta, Kak. Oh, 35. Ya. Yang tadi ada yang nawar 30 ya? Ya. 32 gimana? Monggo. Mau ya? Tapi cash kan ya? Cash aman ada di sini. Dengan mengatasnamakan cucu Nabi, berkorban untuk membesarkan nama agama dan untuk pembangunan ponpesnya, Bahar sukses melelang barangnya dengan harga jauh dari harga di pasar. Pian, Habib Hussein 2 juta, takbir! Takbir! Tak hanya itu, si Bahar juga ahli dalam meminta uang ke masyarakat awam. Ayo salawatan yang semangat ya, nanti sampai di luar itu. Di luar semuanya ustadz-ustadz, kiai-kiai, haji-hajinya itu semua. Jadi orang jangan pelit. Dengan membentangkan sorbannya melalui budaknya, diiringi solawatan budaknya itu berkeliling ke masyarakat yang sedang melihat ceramahnya itu. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Tapi, meskipun si Bahar suka meminta-minta uang ke masyarakat awam, dia ini tak malu memamerkan kehidupan mewahnya. Misalnya, mandi di jacuzzi, ke restoran mewah yang penuh dengan makanan mahal, bahkan pamer mobil mewahnya. Seolah-olah dia tak peduli dengan kerja keras masyarakat yang telah menyisihkan uang untuk diberikan kepadanya. Kira-kira Anda percaya nggak sih mereka ini keturunan Nabi? Kalau dari segi flexingnya saja ya, kan, dan pendawirannya jauh banget. Kalau dalam bahasa orang kampung saya, jauh ke beduk, jauh banget. Gak pantas ini ngaku keturunan Nabi. Ini justru mencederai kehormatan dan kemuliaan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah saya berpendapat kalau orang Islam itu cuek saja dengan hal ini semua, nggak pantas ngaku umat Nabi. Masa sih ada orang yang mengklaim jadi cucu Nabi, tapi kemudian kelakuannya nggak sesuai dengan akhlak Nabi. Terus kita ngaku umat Nabi diem aja gitu, cuek, tidak berusaha mendobrak ini semua. Nah, ini
anomali yang sungguh luar biasa. Ini mau nggak mau kita harus melakukan terobosan untuk mendobrak kesadaran. Ayo, masyarakat muslim di Indonesia sadar, kapan lagi kita? Ini bukan sekedar urusan nasab sama nasib, bukan. Ini kita sedang menjaga Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Kita sedang menjaga kemuliaan Nabi kita. Mengapa kita marah kalau ada orang yang ngaku Nabi? Karena itu merusak, penodaan agama. Mengapa kita marah kalau ada yang ngaku malaikat Jibril, ngaku Imam Mahdi? Karena itu penodaan agama. Serupa juga dengan yang ngaku-ngaku cucu Nabi, itu juga menodai agama. Apalagi dibarengi dengan perilaku yang kita saksikan tadi kan, betul-betul menodai kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada guyonan lagi yang satu lagi nih, coba kita tonton biar ngopi kita tambah enak lah ya. Habaib memang benar cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muncul satu orang, Habib bukan cucunya Nabi Muhammad. Kurang ajar nggak ini? Tak perlu kau kemukakan 1001 macam alasan. Ini bahaya nih. Ini orang kalau nggak tobat bakal kualat para wali nih. Kau kalau mau curhat lah, tapi yang jelas dulu. Enggak, saya heran itu kok ada aja yang kreatif ya. Sekarang ini media sosial dipenuhi oleh orang-orang kreatif. Dan sekaligus juga memang jejak digital itu kejam kawan. Makanya apa-apa itu jangan main upload sih. Ujung-ujungnya kan begini, tidak ada yang bisa menghapus lagi kan. Bahkan pada kenyataannya lebih banyak lagi dari ini semua. Ya, Anda bisa menjelajah sendirilah, searching di media sosial. Banyak video-video yang sedemikian rupa, yang isinya flexing, pamer kemewahan, yang isinya ngaku-ngaku, yang isinya pendawiran, yang isinya cerita-cerita khurafat, indoktrinasi, pembelokan sejarah, pemalsuan makam. Banyak banget. Anda bisa tonton sendiri. Seperti yang saya katakan di awal tadi, ini adalah zaman yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzabu fihas shadiq, di mana pendusta dipercaya, diikuti. Orang lebih cenderung setia menjadi muhibbin untuk para pendusta dan cenderung menentang bahkan mempersekusi orang-orang yang jujur, orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Kita pakai logika sederhana sajalah. Yang namanya keturunan Nabi itu seperti apa yang diklaim oleh sebagian orang juga sebagai pewaris para nabi katanya. Kita kan bersepakat tentang satu hal. Al-ulama'u warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Ini sepakat kita tanpa penolakan. Karena memang Islam itu agama ilmu. Jadi Islam ini atau agama ini tidak diwariskan kepada penguasa, tidak juga diwariskan kepada saudagar kaya. Tapi agama itu diwariskan secara terus-menerus kepada orang yang berilmu. Jadi cara menjaga agama ini, yakni kita mempelajari ilmu. Makanya anak-anak kita yang hari ini sedang berjuang di pondok pesantren, mereka itu sedang jihad fisabilillah dalam rangka menjaga agama. Makin banyak anak kita yang menghafal Al-Quran, makin banyak anak kita yang belajar ilmu fikih, belajar ilmu alat, belajar tafsir, belajar hadis, mendalami agama, maka agama akan semakin terjaga. Itulah cara Allah menjaga agama ini, yakni dengan cara menjaga orang-orang yang berilmu. Tapi ketika kemudian ingin dinisbatkan, seandainya dzurriyyat Nabi juga adalah pewaris para nabi, kita juga nggak menolak. Nah, tinggal kemudian kita coba definisikan siapa sih dzurriyyat Nabi itu? Apa yang ngaku-ngaku? Tentunya kan yang bukan yang ngaku-ngaku. Udah ngaku-ngaku tapi tidak mampu membuktikan. Berarti dia bukan dzurriyyat Nabi, tapi sebetulnya sedang mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita ingin mengambil implementasi nyata dari akhlak perilaku pewaris para nabi, yakni mereka yang alladzina yanzuruna ilal ummati bi'ainir rahmah, adalah mereka yang memandang umat ini dengan pandangan kasih sayang. Nah, sekarang kita lihat apakah Bani Ba'alwi yang ada di Indonesia ini memandang umat Islam di Indonesia ini atau bangsa Indonesia ini dengan pandangan kasih sayang? Enggak.
Kerjaan mereka apa? Marah-marah, ngancem-ngancem, nakut-nakutin nggak dapat syafaat. Belum lagi yang kemudian mengerahkan muhibbinnya untuk mempersekusi. Apa itu pewaris para nabi? Ditambah lagi bukannya ngasih umat, bukannya peduli dengan umat, bukannya nyantunin fakir miskin, justru kerjaan mereka mendawir. Mengatasnamakan anak cucu nabi untuk meminta sana kemari. Seperti yang kita lihat di video tadi. Lelang ini, lelang itu, dan lain sebagainya. Kita punya satu prinsip yang harus kita sadari. Ahlul bait Nabi itu, dzurriyyat Nabi itu gengsinya tinggi banget. Gengsi ini bukan gengsi materi, bukan pamer kekayaan. Apa yang saya katakan, apa yang saya maksud dengan dzurriyyat Nabi ahlul bait itu gengsinya tinggi banget? Mereka pantang minta. Kayak hukum asalnya ahlul bait Nabi kan haram nerima zakat, tidak boleh nerima sedekah. Bahkan minta hadiah pun mereka pantang. Lebih baik mereka lapar daripada meminta. Apalagi kemudian seperti yang kita lihat hari ini, ngaku-ngaku cucu Nabi tapi eksploitatif, mendawir, memperkaya diri sendiri, nggak peduli dengan umat. Umat bukannya disayangi, malah dimaki-maki, malah dipersekusi. Jauh ke beduk. Saya ingin sampaikan satu tanda ciri khas dari ahlul bait Nabi, yakni sayang dengan umat, cinta dengan umat, alladzina yanzuruna ilal ummati bi'ainir rahmah, yang senantiasa memandang umat ini dengan pandangan kasih sayang, hatinya penuh cinta, matanya teduh, sayang kepada umat, paling gengsi minta kepada umat, dan selalu berbagi untuk umat. Mari kita teladani. Dan yuk kita simak ceramah saya beberapa waktu yang lalu dalam suatu momen. Bisa kita ambil hikmah kembali. Selamat menyimak dan merenungkannya. Maka ciri khusus ahlul bait Nabi, apa yang paling dicintainya kalau diminta orang akan dia kasih. Makanya jenengan Pak jangan ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi. Pak Kades ngaku saya anak putune Kanjeng Nabi, punya mobil, kita minta mobilnya. Jadi kalau ada yang ngaku anak cucu Nabi, Bapak Ibu, dia suka sama bajunya sendiri, senang nih, diminta orang kasih bajunya. Makanya jangan minta jas saya bukan putune Kanjeng Nabi, saya mah anak cucu Adam ajalah. Karena kalau anak cucu Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu, dia nggak boleh minta. Haram nerima zakat. Dengerin tuh yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, nerima zakat haram, tidak boleh minta-minta sedekah. Tapi kalau dia punya yang dia cintai, kasihkan. Motor kasihkan kalau diminta orang, mobil kasihkan kalau diminta orang, baju kasihkan kalau diminta orang. Itu baru anak putune Kanjeng Nabi. Hari ini banyak orang yang ngaku keturunan Nabi, tapi akhlaknya jauh dari akhlak Nabi. Betul? Banyak orang yang ngaku keturunan Nabi, dia memandang umat bukan sebagai ladang beramal untuk membimbing menuju Allah, tetapi dia melihatnya sebagai ladang bisnis untuk mengeruk keuntungan pribadi. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Thumma fitnatu sarra, lalu muncul fitnah di zaman kemerdekaan. Setelah penjajah mereka usir, Belanda mereka usir, Jepang mereka pulangkan, umatku akan diuji dengan fitnah sarra. Dakhaluha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Di mana fitnah di zaman kemerdekaan itu? Akan keluar dari bawah dua telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku ahlul baitku, ngaku-ngaku cucungku. Halo, ini agak serius nih ngajinya, agak serius. Ternyata apa yang dikatakan Nabi itu kenyataan. Dawuhnya wali aja mandi kenyataan, Bapak Ibu. Apatah lagi ini dawuh sabda Kanjeng Nabi.
Nanti di zaman kemerdekaan, saat negara sedang membangun, saat umatku sedang membangun, kata Nabi, awas, muncul orang-orang yang akan mengatakan dalam darah aneh nih mengalir darah Rasulullah. Orang-orang yang akan ngaku-ngaku anak cucu Nabi, yaz'umu annahu minni walaysa minni, dia ngaku-ngaku anak putuku, kata Nabi, padahal dia bukan anak putuku. Dan sudah terjadi di Indonesia Raya tercinta, ada segerombolan orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Ini kenyataan, ini dawuh Kanjeng Nabi, ini sabda Kanjeng Nabi, hadisnya sahih, bukan maudhu, bukan dhaif. Dia ngaku-ngaku anak cucuku, napu-napu dadanya. Tujuannya buat apa? Memanipulasi orang awam. Makanya jenengan Pak, berhubung beliau itu anak cucu Nabi, dicucuk-cucuk, tangannya dicocok, sampai kakinya dicucuk, kalau bisa pantatnya jadi cium itu. Ngapa? Tabarukan ngalap berkah putunya Kanjeng Nabi. Ini kenyataan loh Pak. Ini kenyataan di bangsa kita ini, sedang terjadi hari ini. Makanya kita harus sadar semuanya Bapak Ibu, jangan mau termanipulasi, jangan mau tertipu oleh orang-orang yang mengaku anak cucu Nabi. Apalagi ngaku anak cucu Nabi buat ngambil anak gadis kita yang cantik, kalau jelek nggak mau dia. Ngaku anak cucu Nabi Pak buat minta infak, minta sedekah. Kamu kalau nggak mau ngasih kualat, berhubung saya putunya Kanjeng Nabi, jaluk duit 100 juta. Kalau nggak kualat, yang sugih-sugih didatengin, kepala kampung dipalak. Makanya Pak kepala kampung mending ngundang saya kalau besi desa. Terus kamu, kalau ngundang cucu Nabi mahal tahu Pak, mahal. Kalau ngundang saya nggak mahal nggak. Tapi jangan nggak disangoni Pak, jauh Bandar Lampung itu. Ya mahal, ngundang anak cucu Nabi itu mahal. Kemudian yang kaya didatengin minta duit, alasannya Pak, saya anak cucu Nabi, minta duit sekian. Itu kan anomali Pak. Mengapa saya katakan anomali? Tak cerita kali jenengan, biar jenengan paham sama ini semua. Begini, Imam Ali karramallahu wajhah dan Siti Fatimah pernah nazar karena Hasan Husain sakit, tambah hari tambah parah, tambah hari tambah parah. Maka kata Ali, Fatimah, kita nazar aja yuk, biar Hasan Husain cepat sembuh. Itulah mengapa Bapak Ibu hukum bernazar itu boleh, tapi bayarnya wajib. Sama kayak berhutang. Berhutang itu hukumnya mubah, ngutangi hukumnya sunnah, membayar hutang hukumnya wajib. Jangan dibalik, ngutangnya wajib campur maksa, membayarnya haram. Begitu ditagih nggak golok dia, lebih galak daripada yang diutangin. Itu salah itu. Jadi nadarnya puasa 3 hari. Begitu ikrar nadar, Hasan Husain sembuh, maka besoknya harus puasa karena ahlul bait Nabi nggak pernah menunda kalau bayar hutang. Jadi tak dengar kali jenengan, kalau ada yang ngaku anak cucu Nabi ngutang duit sampean terus nggak bayar, sampean jenengan tagih, cucu Nabi, kan sampean kan ngutang 100 juta sama saya, bayar utang. Apa kata dia? Utang aneh sama ente, nanti kakek aneh yang bayar di akhirat. Pret. Apaan itu Pak? Utang aneh sama ente, kakek aneh yang bayar di akhirat nanti. Apaan itu? Yang namanya ahlul bait Nabi nggak boleh nunda bayar hutang, harus dibayar. Itulah Imam Ali ahlul bait, Fatimah ahlul bait, Hasan Husain ahlul bait. Puasa Bapak Ibu, nggak sahur karena nggak ada yang dimakan, cuma minum air. Imam Ali kerja sama orang Yahudi, minta wol. Makanya orang Islam boleh tonggoan sama orang Kristen, orang Hindu Buddha boleh. Kerja sama orang agama lain boleh, agama lain kerja sama kita jadi karyawan kita boleh. Jadi karyawan kita agamanya Kristen boleh, kita orang Islam kerja sama bos orang Kristen boleh. Imam Ali minta wol, dapat upah cukup buat 3 hari. Sore bikin roti buat berbuka, datang orang miskin udah lapar 3 hari gak makan, ketok pintu Imam Ali. Kata Ali sama Fatimah, jatah berbuka kita kasih sama orang yang lapar ini, kasihin. Akhirnya cuman minum bukanya.
Besok bikin roti lagi, begitu mau maghrib ketok pintu lagi datang anak yatim kelaparan, kasih ke anak yatim. Di hari yang ketiga kata Imam Ali, 2 hari kita nggak makan, nggak apa-apa tetap puasa, mudah-mudahan hari ketiga kita bisa makan. Begitu berbuka mau maghrib ketok pintu, ada tawanan baru keluar dari penjara, mau pulang kampung gak ada modal, kasih semua. 3 hari 3 malam gak makan apa-apa kecuali buka pakai minum air saja, sahur pun pakai minum saja. Besoknya Imam Ali ngajak Hasan, Husain dan Fatimah, yuk ke tempat Rasulullah, nak ke tempat kakekmu, mudah-mudahan ada makanan di sana. Karena sudah 3 hari nggak makan, lemes kelihatan, mata cekung ke dalam. Nabi bertanya, ada apa dengan kalian? Diceritakan oleh Imam Ali kejadiannya. Nangis Kanjeng Nabi. Lalu turun firman Allah. Apa bunyi ayatnya? Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Luar biasa. Ayat ini khusus turunnya untuk ahlul bait Nabi. Imam Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Wa yut'imuna ta'am, mereka memberikan makanan ala hubbihi, makanan yang paling mereka cintai. Ya, namanya orang lapar kan, yang itulah yang dikasih. Miskinan untuk orang miskin, wa yatiman untuk anak yatim itu, wa asira, dan orang yang baru saja pulang dari tawanan, dari penjara. Subhanallah. Maka ciri khusus ahlul bait Nabi, apa yang paling dicintainya kalau diminta orang akan dia kasih. Makanya jenengan Pak jangan ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi. Pak Kades ngaku saya anak putune Kanjeng Nabi, punya mobil, kita minta mobilnya. Jadi kalau ada yang ngaku anak cucu Nabi, Bapak Ibu, dia suka sama bajunya sendiri, senang nih, diminta orang kasih bajunya. Makanya jenengan jangan minta jas saya bukan putune Kanjeng Nabi. Saya ini putune cucunya Rasulullah Adam alaihi salam. Saya mah anak cucu Adam ajalah. Karena kalau anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, dia nggak boleh minta. Haram nerima zakat. Dengerin tuh yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Nerima zakat haram. Tidak boleh minta-minta sedekah. Tapi kalau dia punya yang dia cintai, kasihkan. Motor kasihkan kalau diminta orang. Mobil kasihkan kalau diminta orang. Baju kasihkan kalau diminta orang. Itu baru anak putune Kanjeng Nabi. Kalau ada yang ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi, kita ngontrak-kontrakan dibayarin, kita punya utang-utang kita dilunasin, mau nikah nggak punya modal dimodalin, anak kita bayar sekolah nggak ada duitnya dibayarin. Walaupun belum terbukti anak putune Kanjeng Nabi, anggap aja cucu Nabi lah. Karena mengapa? Mensifati sifat ahlul bait. Kesimpulannya Bapak Ibu, jangan mau termanipulasi. Orang-orang yang mengatasnamakan agama tapi untuk mengeksploitasi umat. Saya juga menyarankan buat diri saya juga ya Pak, buat diri saya, para kiai juga, para mubaligh. Kadang-kadang kiai-kiai itu sekaya Pak, tapi masih ada sama jamaah tuh begini. Ini nyemes diri sendiri loh Pak. Ini terakhir begini Bapak Ibu, saya ini ditegur orang. Yang negur saya itu kayak Mbah Rasul ini lah orangnya. Bukan kiai, bukan ustaz, tapi ahli tirakat. Apa kata dia? Ustaz, apa Mbah kata saya? Dakwah sebenarnya bukan di mimbar. Dakwah sebenarnya bukan di panggung-panggung ceramah. Tapi dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Wih, rodok saya Pak, rodok saya. Luar biasa. Iya juga ya Pak. Dakwah itu kalau di mimbar, di panggung kayak gini udah jelas pasti disangoni. Percayalah sama saya. Saya percaya sama panitia Pak. Udah pasti disangoni. Jangankan yang diundang sengaja begini Pak, buat asal acara bersih kampung.
nang Bandar Lampung cuman khutbah Jumat, Pak. Khutbah Jumat 500.000. Sebulan 4 kali Jumat khutbah 2 juta, kalah gaji honorer. Khutbah loh, Pak. Zaman Nabi nggak pernah khutbah di Sangoni, nggak ada. Artinya Bapak Ibu, dakwah itu kalau dianggap cuman di mimbar-mimbar Jumat, di panggung-panggung ceramah, sudah diganti dengan sang dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Yuk kita peduli dengan sesama, mari kita membantu sesama. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramahnya masih kurang, silahkan ngundang lagi. Tepuk tangan lagi ya Bapak. Ila hadratin nabiyil